Terima kasih, selamat malam. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Para sahabatku yang terkasih, berjumpa lagi dengan saya untuk bersama-sama belajar. Tadi oleh pemandunya dikatakan pasti akan dijelaskan dengan jelas. Wah, malah mungkin saya menggoncangkan iman dan membuat semuanya tidak jelas. Siapa tahu. Tetapi itu proses dari perjalanan iman kita. Baiklah, temanya adalah apa itu kebenaran. Nah, ini saya menggunakan Ancient Greek language. Tiestin aletheia. Bukan karena saya tahu bahasa itu, saya hanya bergaya saja. Supaya lebih keren judulnya. Apa itu kebenaran? Lalu catatan saya di situ adalah mempertanggungjawabkan iman Kristiani. Pertama-tama harus kita sadari bahwa mempertanggungjawabkan iman tentu yang paling utama adalah bagaimana kita menghidupi iman itu sendiri. Dalam tindakan yang nyata, dalam mencintai Tuhan dan sesama. Tetapi tidak ada salahnya dan memang juga seharusnya karena ada Santo Anselmus Canterbury itu juga mengharapkan bahwa iman itu harus dipertanggungjawabkan dengan akal sehat. Maka kemauan kita untuk mencoba berdialog dengan orang-orang di sekitar kita, bukan berdebat, tetapi berdialog, khususnya ketika kita dipertanyakan, ditanya, maka kita harus menjawab. Tentu tidak akan ada titik temu, karena konsep teologi pasti berbeda antara agama satu dengan agama yang lain. Bahkan dengan Protestan pun yang sama-sama mengabdi kepada Yesus, kita mempunyai konsep yang berbeda. Maka memang tidak akan pernah kebenaran itu bisa diterima oleh semua kalangan. Itu yang harus kita yakini pertama. Tapi paling tidak dari dalam diri kita sendiri meyakini ini loh kebenaran yang selama ini aku ikuti dan selanjutnya harus saya cintai. Itu pengantar yang panjang. Nah, sekarang ini yang ingin saya sampaikan. Ada pengantar, ada tema tentang kebenaran yang saya coba cari di kitab suci. Tidak banyak-banyak supaya tidak terlalu lama. Lalu kata kunci dari kitab suci itu sendiri yang bisa kita gunakan untuk menjawab mengapa kita meyakini bahwa Allah kita adalah Allah yang benar. Kemudian nanti ada kesimpulan dan tentunya ditunggu kalau ada tanya jawab atau ada yang mau sharing. Baik, yang pertama pengantar dulu. Mengapa saya memilih apa itu kebenaran? Ada kaitannya dengan hari raya yang dirayakan minggu yang lalu, di mana kita merayakan bersama gereja seluruh dunia Hari Raya Yesus Kristus Raja Semesta Alam. Ini adalah hari raya terakhir dalam kalender liturgi. Jadi kita punya kalender liturgi. Nah, itu diakhiri dengan hari raya Yesus Raja Semesta Alam. Besok tahun baru liturgi, kita akan memulai dengan Advent masa pertama. Nah, tahunnya ganti dari B ke C gitu ya. Nah, karena ini dalam kalender itu posisinya di akhir, maka konsep iman bahwa Kristus adalah Raja Semesta Alam itu menjadi puncak yang menyimpulkan dari semua pemahaman kita tentang siapa Kristus bagi kita. In the end of the day of our pilgrimage, ujung-ujungnya dalam perjalanan kita ini
dari memahami Kristus seperti ini, seperti itu, pada akhirnya digongi atau dipuncai bahwa Kristus itu adalah raja, bukan hanya raja kayak Sunda Empire atau Raja Yogyakarta atau Raja Ratu Elizabeth di Inggris. Itu tidak ada apa-apanya. Ini raja semesta alam. Itu menjadi identitas Kristus yang kita imani. Nah, dari situ pula kita sering ditanya. Karena bagi saya kalau kita berbicara mengenai raja semesta alam, ya tidak lain tidak bukan adalah Allah itu sendiri. Oke. Nah, di sini kita sering diserang, dipertanyakan, diragukan. Di dunia yang saat ini media komunikasi ada di mana-mana, sering ada orang mempertanyakan, tolong dicarikan dalam kitab sucimu di mana Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Allah misalnya. Lalu ada yang meragukan kalau Yesus itu Allah, mengapa dia berdoa kepada Bapaknya, kepada Allah? Kenapa dia ketakutan ketika disalib dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang sangat konyol mempertanyakan Yesus itu disalib itu pas menghadap ke kiri ke kanan. Nggak ada kaitannya dengan konsep kebenaran iman. Kalau hanya soal ke kiri ke kanan itu nggak penting, nggak perlu tahu. Misalnya kan. Tetapi kita harus menjawab. Di mana letak kebenaran Yesus? Nah, inilah yang akan kita pertanggungjawabkan. Baik. Pertama, kita mencoba mengeksplorasi dalam kitab suci kata-kata kebenaran itu ada di mana. Yang pertama, tentu teman-teman masih ingat kata-kata yang sangat dalam yang sering kita ulang-ulang. Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini yang konsepnya yang harus betul-betul kita yakini ya. Meskipun kita menghargai kebaikan-kebaikan hati, tindakan-tindakan mulia orang-orang yang lain agama, kita meyakini orang yang beragama lain itu juga mempunyai keselamatan, seperti yang dinyatakan dalam Konsili Vatikan kedua, bahwa di luar gereja ada keselamatan. Dulu-dulunya kita meyakini bahwa hanya di dalam gereja ada keselamatan, lalu diubah bahwa di luar gereja ada keselamatan. Tetapi yang harus kita yakini, oke, di luar gereja ada keselamatan. Tapi di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Berarti orang-orang yang tidak beragama Katolik itu diselamatkan. Oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus, oleh Tuhan yang tidak mereka kenal. Tapi dari perspektif kita harus meyakini bahwa Allah atau Tuhan Yesus yang bekerja untuk menyelamatkan orang yang baik hati tetapi tidak sempat menjadi Katolik itu. Itu yang harus kita yakini. Nanti kita akan melihat apa maksudnya jalan kebenaran dan hidup. Selanjutnya, Yohanes 18, 37-38, tapi hanya tidak semua kutipan saya ambil, cuma bagian ini yang seringkali menjadi pernyataan, bahkan kata-kata Yesus, kata-kata Pilatus yang saya ambil dari judul dari renungan ini. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran." Nah, kata kebenaran muncul lagi oleh Yesus. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Lalu Pilatus, apakah kebenaran itu, sambil kebingungan? Nah, kita mungkin juga bingung, apakah kebenaran itu? Nah, mari kita mencarinya sendiri.
Selanjutnya, Yohanes 6, 60, 69. Kita ambil 3 ayat saja dari situ. Kalau teman-teman tertarik, silahkan dibaca semua ayatnya. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Nah, jadi konteksnya ini ya, konteksnya ya. Yesus itu sedang mengajar tentang ekaristi sebetulnya, tentang pengorbanan diri, di mana dirinya nanti akan berkorban dan tubuhnya akan dimakan. Gitu. Maka orang-orang yang mendengarkan itu, bukan hanya ke-12 murid, tapi para pendengar ribuan, itu heran. Ini orang ini aneh. Masa kita disuruh makan daging manusia dan lain sebagainya. Nah, lalu satu persatu para murid, maksudnya para pengikut yang besar itu pergi. Mereka menganggap ajaran Yesus berat. Ajaran Yesus tidak masuk akal. Satu persatu pergi. Dan ketika tinggal ke-12 murid, Yesus bertanya, apakah kalian tidak mau pergi juga? Nah, jawab Petrus yang fenomenal. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup dan kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Bagi saya tidak ada kata-kata kebenaran di sini, tetapi yang dikatakan Petrus adalah kebenaran. Nah, ini yang harus kita yakini. Karena yang namanya gereja Katolik itu berarti adalah orang-orang yang mengikuti iman para rasul. Nah, maka kata-kata Simon ini harus kita pegang dan kita ikuti. Selanjutnya, Yohanes 11. Wah, ini Injil yang sangat panjang, 1-44. Juga tidak berbicara tentang kebenaran secara langsung. Jadi Injil ini bercerita tentang perjalanan Yesus menuju Yerusalem. Perjalanan terakhir untuk diselamatkan. Untuk disalibkan. Tetapi Tuhan Yesus sebetulnya masih meragukan iman para rasul. Mereka itu baru meyakini bahwa Yesus itu adalah orang yang hebat, yang bisa menyembuhkan orang sakit, yang bisa mengubah roti menjadi anggur menjadi air menjadi anggur, bisa mengubah ini dan itu, segala macam miracle. Hebat. Dan dia mengharapkan Yesus nanti akan menjadi pemimpin yang akan membebaskan bangsa Yahudi secara politik. Jadi seperti pemimpin politik untuk melawan penjajah. Sampai itu aja pemahaman mereka. Maka sebelum dia memasuki Yerusalem, kebetulan keluarga yang dia dekat, yaitu Maria, Marta, dan Lazarus, mengutus tetangganya atau temannya untuk memberitahu kepada Yesus bahwa Lazarus sakit keras. Nah, di sini Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Namun didengarnya bahwa Lazarus sakit. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Sampai di sini dulu. Saya mempunyai pertanyaan. Kalau Yesus itu sangat mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus, ketika diberitahu Lazarus sakit, kok dia sengaja tinggal 2 hari lagi? Sama. Buktinya mana kalau Yesus mengasihi? Atau kalau Yesus itu adalah nabi, konteks mereka ya, nabi yang baik dan selalu bersedia membantu. Buktinya mana? Orang sakit keras malah ditinggal 2 hari lagi. Nah, ini menjadi satu kunci yang
yang sangat penting. Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Memang sengaja menunggu momen yang tepat untuk membuktikan kepada para murid, 12 murid dan yang lain-lain, sebelum dia disalibkan nanti, bahwa dia adalah Allah. Supaya nanti ketika kebangkitan orang ingat bahwa ada satu clue yang sangat penting, bahwa Yesus itu bukan manusia saja, tetapi Allah. Nah, buktinya mana? Nah ini loh. Yesus tinggal 2 hari lagi. Itu sengaja supaya Lazarus mati dulu. Sehingga nanti ketika dia datang ke rumah Marta dan Maria, dia sudah meninggal lebih dari 3 hari. Nanti diberitakan kalau membaca komplit, itu setelah 4 hari Lazarus meninggal, dia baru datang. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Menurut tradisi Yahudi, orang yang baru saja meninggal kurang dari 3 hari, itu belum betul-betul dianggap meninggal dunia. Mereka masih berpikir arwahnya bergentayangan di sekitarnya dan ada kemungkinan hidup lagi. Seperti istilah kita, oh orang ini mati suri, sehingga dia bisa hidup lagi. Nah, keyakinan orang Yahudi ini yang ingin dirombak oleh Yesus untuk membuktikan bahwa dia adalah Allah, maka membiarkan orang mati 3 hari lebih, supaya betul-betul secara objektif menurut orang-orang di sekitarnya, Lazarus sudah mati, nggak ada kehidupan lagi. Nah, setelah itu dia menghidupkan. Ini untuk memberikan bukti bahwa dia adalah Allah. Karena menunjukkan Yesus sebagai Allah tidak perlu mencari kata-kata kitab suci, aku adalah Allah. Tetapi realitas bahwa dia bisa menghidupkan orang mati, ya Allah. Dan nanti lebih tajam lagi, dia bisa menghidupkan dirinya dalam kebangkitan. Nah itu, maka sangat penting bahwa salah satu bukti kebenaran Yesus adalah Allah, dia menghidupkan orang mati. Dan hanya Allah yang mempunyai kuasa atas hidup dan mati seseorang. Ini sudah sangat dalam, nggak perlu cari pembenaran yang lain. Mencari-cari kata Yesus adalah Allah, nggak penting. Oke. Nah, ini di bawahnya nggak begitu penting, tapi intinya Marta yang ikut menegaskan sih. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada. Nah, ini adalah salah paham dari Marta. Dia mempunyai iman bahwa Yesus pasti akan membangkitkan orang mati, tetapi tidak menyangka bahwa dia akan menghidupkan Lazarus hari itu pula. Nah, maka kemudian jawaban Yesus di sini, akulah kebangkitan dan hidup. Maka kata-kata ini juga sangat penting. Kalau sampai kata-kata Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, ya hanya Allah lah yang bisa ngomong gitu. Maksud manusia, itu kalau saya mengatakan kepada teman-teman, akulah kebangkitan, saya halu nanti dikatakan halusinasi. Nggak mungkin lah. Gitu kan. Dan hidup, artinya Allah adalah yang kuasa atas hidup manusia. Oke. Dan juga ada ya, misalnya kejadian-kejadian miracle orang-orang yang menurut ukuran atau menurut penilaian kita itu udah mati, tapi kalau Allah berkenan ya tetap hidup. Misalnya kecelakaan apapun, misalnya yang sangat-sangat luar biasa. Kalau memang Tuhan masih menghendaki, pasti dia akan selamat. Baik, selanjutnya. Sekarang masuk ke kata kuncinya.
hanya mengulang kata-kata Yesus saja. Yang pertama ini harus kita yakini ya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan bisa diartikan sebagai the way, cara untuk sampai kepada tujuan. Caranya ya dengan Yesus, bersama Yesus, berjalan bersama Yesus. Lalu kebenaran itu adalah identitas sejati Yesus itu sendiri. Maka menjadi destination. Dia adalah jalan, cara, tapi juga sekaligus tujuan. Lalu buahnya apa? Kehidupan. Hanya melalui Yesus kita akan meroleh kehidupan yang kekal. Oke. Selanjutnya, kata-kata Yesus lagi, untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara. Pertama, kesaksian memberi kebenaran. Berarti di sini betul-betul Tuhan Yesus mempunyai tujuan datang ke dunia adalah untuk menyampaikan karya keselamatan Allah itu sendiri. Yaitu Yesus sendiri sebagai kebenaran. Lalu setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Nah, jadi gini teman-teman. Kata-kata ini bagi saya mengartikan demikian. Kalau ada orang-orang yang, mohon maaf misalnya, Katolik lalu berpindah agama, ya nggak perlu bersedih lah. Karena dari konsep ini berarti memang hanya orang yang mendapatkan dan berasal dari kebenaran. Dia akan mendengarkan suaraku. Artinya memang hanya orang-orang yang memperoleh anugerah akan bisa memahami Yesus adalah kebenaran. Sebetulnya konsepnya juga sama dengan Muslim sih. Karena Muslim juga mengatakan hanya orang yang memperoleh hidayah akan masuk ke dalam Muslim. Ya sama. Maka ya udah kuat-kuatan dalam arti prinsip kita ini. Bahwa hanya rahmat Allah yang memungkinkan kita bisa setia dan bertahan. Lalu ini, akulah kebangkitan dan hidup. Saya sudah menjelaskan tadi. Ketika Yesus mengatakan, akulah kebangkitan. Tentu dia berbicara dalam konteks dia sebagai 100% Allah. 100% dalam posisi disposisi dia adalah Allah yang penuh kuasa. Tentu ada kata-kata Yesus dalam konteks dia sebagai manusia. Misalnya dia berdoa dalam ketakutan. Jika Bapa berkenan, singkirkanlah cawan ini daripadaku. Nah, jadi dari doa itu dia juga ada semacam ketakutan. Dari sisi manusiawinya juga ada. Tapi ketika dia munculkan kata-kata ini, jelas, absolut. Dia adalah Allah yang bisa bangkit dan memberikan kehidupan. Selanjutnya, nah ini bukan kata-kata Yesus, tetapi kata-kata Simon Petrus yang bagi saya ini sangat menyentuh. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kata kekal ini loh menjadi kata kunci tentang Allah. Siapa yang kekal? Ya hanya Allah. Manusia dengan segala harta bendanya semuanya bersifat sementara. Hanya Allah dan sabdanya dan kasih setianya yang kekal abadi. Tidak ada yang lain. Okay. Selanjutnya juga kata-kata Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini dia merujuk pada kerinduan bangsa Israel menunggu Mesias yang datang. Meskipun Dr. Swani waktu itu mempertanyakan, kalau
Kalau memang bangsa Israel itu menunggu-nunggu Mesias, mengapa mereka tidak sampai mengerti Yesus sebagai Mesias, sehingga banyak Yahudi masih remain sebagai orang Yahudi yang tidak Katolik. Ya, itu misteri kehidupan. Bagaimanapun juga banyak juga orang Yahudi yang menjadi Katolik. Tapi banyak juga yang remain menjadi yang beragama Yahudi. Ini juga salah satunya menunjukkan betapa budaya dan agama betul-betul sangat mendarah daging dalam hidup mereka. Nggak usah jauh-jauh, kita berbicara mengenai India saja. India itu kan mayoritas beragama Hindu. Dan Hindu itu kan agama ancient yang sudah eksis sebelum zaman Yesus Kristus. Itu juga sangat kuat. Nah, kok tidak menjadi Katolik, padahal di situ juga ada mission Katolik yang sudah lama, ya, kayak Franciscus Xaverius, bahkan Santo Thomas sendiri. Nyatanya Katolik masih minoritas. Ya, itu misteri. Nah, kesimpulannya, menjawab apa itu kebenaran menurut Agustinus Guntoro, SC. Yang pertama, saya mau mengaitkan Yesus dan wahyu. Wahyu itu apa? Wahyu itu bukan tetangga kita, bukan salah satu anggota LPF sini, mungkin ada yang namanya Wahyu, bukan itu. Wahyu itu artinya penyingkapan, membuka diri, melepaskan rahasianya. Gitu. Jadi ini dari Allah. Jadi Allah itu menyingkapkan dirinya agar bisa dikenali oleh manusia. Itu namanya wahyu. Lalu tanggapan manusia atas wahyu itu adalah iman. Maka untuk menjadi Romo itu ada satu studi dan namanya iman wahyu. Jadi antara perwahyuan Allah dengan tanggapan manusia. Nah, wahyu itu adalah inisiatif Allah untuk menyapa manusia agar manusia bisa mengenali rencana-rencana Allah. Dan wahyunya Katolik itu bukan kitab suci, tetapi Yesus sendiri. Jadi ingat ya, yang lebih penting, yang lebih besar, itu Yesusnya, bukan kitab sucinya. Kitab suci tentu penting, tetapi untuk mencari Yesus, jangan hanya dalam kitab suci. Yesus itu Allah itu maha kuasa. Masuk maha kuasa akan bisa dirangkum dalam satu kitab suci yang sekecil ini. Sementara kemahakuasaan Allah itu sebesar samudra. Maka teman-teman, ketika saudara-saudari kita mempertanyakan, tolong carikan bukti bahwa Yesus adalah Allah di dalam kitab sucimu, ya enggak valid. Kitab suci lebih kecil dari Yesus. Kuasanya lebih besar dari Yesus. Itu. Jadi jawabnya begitu. Di sini, Yesus adalah perwahyuan Allah. Posisinya lebih tinggi dari semua informasi dalam kitab suci. Kitab suci itu seperti a drop of rainwater in the ocean. Hanya setetes air hujan di dalam ocean yang ya penting, tapi tidak bisa menyelimuti seluruh rencana Allah. Maka mencari pembenaran dan pembuktian dalam kitab suci itu tidaklah tepat. Maka kitab suci itu hanya bisa untuk meraba-raba Allah itu seperti ini, seperti itu. Tapi tidak bisa kemudian kok menjadi pembuktian yang utama. Maka kalau saudara-saudari kita yang beragama lain mempertanyakan kitab suci, enggak penting. Itu yang paling
harus kita yakini. Lalu ini, Yesus dan otoritas. Yesus, kalau kita bicara tentang para nabi, oke, termasuk Nabi Muhammad lah, meskipun kita tidak ada petunjuk bahwa dia adalah nabi. Tetapi dari perjanjian lama, ada para nabi, terus Yesus oke lah dianggap nabi karena sebagai syarat agama diterima secara resmi di Indonesia, syaratnya harus ada nabi, harus ada kitab suci dan pengikut. Nah, maka lalu dianggap sebagai agama resmi di Indonesia. Oke, kalau mau anggap Yesus sebagai nabi, lalu kemudian Nabi Muhammad adalah nabi. Nah, ciri khas Yesus sebagai nabi yang lain daripada yang lain dari para nabi adalah dia berbicara atas otoritasnya sendiri. Kalau nabi-nabi yang lain termasuk Nabi Muhammad, kalimatnya adalah Allah mengutus aku, atau Allah mengatakan cintailah sesamamu manusia. Dia hanya sebagai tukang pos, ngantar nabi-nabi yang lain. Menjadi wakilnya Allah. Kalau Yesus bersabda, aku berkata kepadamu. Uhuy, sangat mantap. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Ya, itulah misteri kesatuan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang sulit juga kita terima, tapi ya kalau berbicara Allah memang selalu harus ada misteri ya. Kalau Allah itu tidak ada misterinya, berarti Allah itu sama dengan tempe, dengan ilmu pengetahuan, dengan buku yang bisa kita kuasai semuanya. Misalnya kita menghafal, bisa kita hafal. Allah kok dikuasai. Nggak mungkin, selalu harus ada misteri yang di luar kemampuan akal kita. Wong akal kita juga ciptaan Allah. Jadi nggak mungkin bisa mengetahui segala sesuatu. Jadi menurut saya kebenaran itu justru ada dan nyata ketika kita tidak bisa mencakup kebenaran Allah seutuhnya. Masih ada selalu misteri. Sehingga Allah selalu lebih tinggi dari kita. Kalau kita bisa mengetahui segala sesuatu, berarti kita sama dengan Allah. Seperti godaan ular kepada Hawa. Makan ini, buah ini. Kamu akan mengetahui segala sesuatu tentang Allah. Nah, akhirnya kan dia jatuh ke dalam dosa. Lalu yang kedua, yang sudah saya katakan tadi. Kalau mau dikatakan Yesus dengan gereja begini. Ada pernyataan extra ecclesiam nulla salus. Kita meyakini di luar gereja, dulu ya, di luar gereja tidak ada keselamatan. Eksklusif, hanya di dalam gereja. Tapi kemudian para bapak gereja, para uskup, para kardinal bersama paus dalam perjalanan sejarah merenungkan karya keselamatan Allah. Sehingga tahun 1962 sampai 65 itu ada konsili Vatikan kedua. Konsili itu adalah pertemuan para uskup-uskup sedunia bersama paus untuk membahas ajaran-ajaran gereja, doktrin, pembaharuan. Nah, disitulah ada semacam tonggak sejarah di mana gereja sedikit terbuka terhadap dunia, menghargai dunia, menganggap bahwa ada keselamatan di luar gereja. Oke. Jadi semenjak tahun 60-an gereja memahami di luar gereja ada keselamatan. Namun seperti yang sudah saya katakan tadi, oke, di luar gereja ada keselamatan, tapi di luar Yesus tidak ada keselamatan. Jadi saya memahaminya adalah orang-orang baik dari agama lain masuk surga, tapi melalui Kristus. Perkara dia percaya itu Kristus atau apa, nggak penting. Yang penting dari konsep kita, Yesus itu menyelamatkan mereka. Jadi mereka itu menyembah Allah yang tidak mereka kenal. Gitu aja intinya. Oke.
Nah, dulu bersama LPF saya pernah memberikan renungan tentang Deus Semper Mayor. Itu artinya Allah lebih besar, ini mayor itu lebih besar dari segalanya. Jadi sudah saya katakan tadi, kita itu harus memahami Tuhan itu selalu lebih besar dari segala sesuatu di dunia ini. Maka keterbatasan manusia itu dipertentangkan dengan Allah yang tak terbatas. Maka berbicara tentang Allah, sudah saya katakan, selalu ada unsur misteri. Karena Allah itu tak terbatas, kita terbatas. Ketika misteri itu tidak ada lagi, maka Allah yang sungguh Allah dan benar tidak lagi pada posisinya. Kayak ya tadi itu yang saya katakan. Kita punya ilmu pasti, kita kuasai segala sesuatu. Udah nggak ada misteri lagi. Nah, Allah itu menyingkapkan dirinya memang tidak seutuhnya. Supaya kita itu mempunyai kerinduan untuk terus-menerus mencari. Dan hanya ketika kita sudah bersatu di surga, kita akan memperoleh kepenuhan Allah. Maka dikatakan kita itu adalah gereja yang sedang bersiarah. Jadi gereja kita, umat Katolik di dunia ini dikatakan kita adalah gereja yang sedang bersiarah. Artinya sedang dalam perjalanan. Sementara orang-orang yang sudah meninggal, yang tadi juga didoakan, yang diakui pencucian, mereka adalah anggota gereja yang dalam gereja yang kekal. Jadi gereja itu bukan hanya yang ada di dunia yang kelihatan ini. Yang kita menganggap bahwa yang sudah meninggal pun masih dalam kesatuan dalam gereja yang kekal. Nah, selanjutnya kalau kita mau menjawab tentang kebenaran Allah dalam agama kita, ini untuk menjawab ini penting. Menjawab tentang kebenaran itu bukan soal teologinya itu. Itu pokok ada Trinitas 3, 3-in-1 kayak kopi aja. Lalu itu ada patung-patung. Lalu itu Yesus itu tuh Allah kok bisa lahir itu nanti bidannya siapa dan itu kan bukan hal yang esensial gitu. Jadi kalau mau berbicara Allahku adalah Allah yang benar, lihat saja buah-buah rohnya dan nilai-nilai Injili. Jadi agamamu itu agama yang benar ketika berbicara mengenai kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, murah hati. Kalau agama kok mengajarkan kekerasan, mengajarkan caci maki, mengajarkan membunuh yang lain, itu tidak mungkin sebagai suatu kebenaran datang dari Allah. Meskipun ya kita berbicara tentang ini bukan berarti kita sudah hidup di sini, kita juga jatuh bangun. Kita itu oknum-oknum ketika kita gagal. Tetapi agama kan nggak pernah mengajarkan yang sesat, yang di luar buah ini. Gitu. Maka ketika gereja itu mengajarkan cinta kasih, solidaritas, meskipun susah, gitu, meskipun susah, khususnya pengampunan ini susahnya setengah mati. Tetapi ini kan ajaran dari Allah. Memang kita gagal seringkali, tetapi kan bukan berarti kok Allah yang kita ikuti kan tidak benar. Itu yang paling penting. Selanjutnya, ini yang mau menjawab bahwa kita itu beriman atau mengikuti agama yang benar karena kita menghidupi sakramen-sakramen. Yang dimana sakramen itu adalah upaya
bagi kita untuk mengalami Allah. Jadi teman-teman yang terkasih, kebenaran Allah itu sungguh-sungguh benar justru karena kita mengalami Allah yang sungguh nyata dalam kehidupan kita melalui sakramen. Yesus hadir secara nyata dalam sakramen Ekaristi. Tidak lagi abstrak. Maka ada lelucon. Leluconnya itu, ini leluconnya dari Gus Dur ya. Jadi bukan kok mau mengadakan apa namanya menghina agama lain, enggak. Gus Dur itu bilang kalau di agama Islam itu kan kalau berdoa dengan toa, karena Allahnya kan jauh, Allah yang maha besar. Nah kalau gereja Katolik nggak perlu pakai toa karena mereka nyebut Allah adalah Bapa. Dan kalau jawaban saya bukan soal menyebut Bapaknya, tapi bahwa sakramen itu nyata hadir di dalam gereja, sehingga nggak perlu teriak-teriak. Lalu Gus Dur mengatakan lebih dekat lagi itu orang Hindu atau Buddhis ya, karena menyebut Tuhannya Om Santi Om kan lebih dekat daripada Bapa. Itu lelucon saja. Lalu kebenaran Allah, menurut saya, kalau Allah itu adalah Allah yang Maha Kasih menciptakan dunia, maka Dia tidak akan menghancurkan dunia di mana dunia tidak mengenal Dia. Maka gereja yang mewakili Allah membuka diri, berdialog dengan gereja, bukan memusuhi gereja, bukan memusuhi dunia, bukan memusuhi pemerintah yang resmi. Kita itu dengan pemerintah harus selalu berelasi dengan baik. Ketika ternyata memang pemerintah itu tidak berjalan dengan baik, dengan korupsi yang besar-besaran, gereja bisa memberikan kritik. Jadi tetap bersahabat, menghormati, tetapi bisa memberikan kritik. Pernyataan bahkan tahun 1998 atau 99 waktu itu, setelah krisis itu kan pada pemilu kan Bapak Uskup Katolik waktu itu kan membuat surat gembala. Ketika kamu yakin tidak ada calon yang bisa mewakili suara hatimu, ketika kamu tidak memilih, kamu tidak berdosa. Wah, itu sempat heboh waktu itu, kalau ingat ya. Karena kan gereja Katolik seperti mengajarkan golput. Tapi gereja sedang memberikan penyadaran kepada umat bahwa kalau memang calon-calonnya brengsek semua, tidak memilih adalah pilihan itu sendiri. Nah, bukan kok kita berpolitik, tetapi memberikan suara moral. Jadi berdialog itu adalah berdialog yang sehat, menghargai, memahami, tapi tidak hanyut dan kadang-kadang memberikan challenge, gitu. Memberikan tantangan, itu sahabat yang baik. Tapi bukan memaki-maki, menghina, dan lain sebagainya. Oke, jadi terima kasih. Berkat Tuhan. Cukup sekian, silahkan, udah lama. Kalau ada pertanyaan, sharing, saya persilahkan. Terima kasih Romo Gun untuk renungan yang sangat dalam ya pada malam hari ini.